Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan segenap jajaran Dewan Pengurus Lembaga Pendidikan Islamiyah Kebonsari Malang. Yang terhormat jajaran Dewan Guru serta staf Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kebonsari Malang, dan tak lupa anak-anakku sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk membahas materi pembelajaran SKI kelas 4 pada minggu ke-8 ini. Saya Ahmad Yani Mufiansyah selaku guru mata pelajaran SKI kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kebonsari Malang. Kali ini kita akan membahas tentang ketabahan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Untuk itu, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita buka dengan pembacaan doa. Semoga kegiatan kita, pembelajaran kita ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, serta nantinya bisa menjadikan nur bercahaya teman kita nantinya ketika kita sudah meninggal dunia. Dan semoga ilmu yang manfaat ini menjadi bisa menemani kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi, wa khususan ila awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'il amilin wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa khususan ila walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dawil huquqi alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila muassis fi Jam'iyah At-Tarbiyah Al-Islamiyah Kebonsari Malang, wa khususan ila muassis Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah Kebonsari Malang, bi anna Allah yuli darajati fil jannah wa yanfa'una bi wa asrarihim wa anwarihim wa ulumi wa nafadim fid dunya wad dunya wal akhirah min niyati salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diijabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk dalam bahasan ketabahan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebencian kaum kafir Quraisy tidak hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun juga kepada semua orang yang mengikuti ajaran beliau, sahabat, keluarga beliau, kemudian orang-orang terdekat beliau, dimusuhi semuanya karena menganggap yang dianggap orang kafir Quraisy bahwasanya Nabi Muhammad SAW
menyebarkan agama yang palsu. Padahal hakikatnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah rahmatan lil alamin untuk menyempurnakan agama yang ada di dunia ini, menyempurnakan agama Islam. Penyiksaan dan penganiayaan tidak segan-segan oleh kaum kafir Quraisy terhadap orang-orang yang memeluk Islam dan tidak mau kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Ada beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW yang harus disiksa demi mempertahankan akidahnya. Berikut ini dijelaskan beberapa bentuk ketabahan dan kesabaran para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan akidahnya. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Siapa Khadijah itu? Khadijah adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW. Dalam mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW, seringkali mendapatkan ancaman dan tantangan dari kaum kafir Quraisy. Beliau menghadapinya dengan hati yang sangat sabar dan tabah. Khadijah binti Khuwailid ini adalah istri Nabi Muhammad SAW pertama kali dan istri paling disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayatnya, beliau Rasulullah SAW menyampaikan kenapa Khadijah sangat disayang oleh Nabi Muhammad SAW, karena Khadijah perjuangannya untuk agama Islam sangat-sangat besar. Khadijah ini merupakan saudagar kaya raya. Setengah atau separuh dari Makkah merupakan kayaannya. Beliau sangat kaya. Ya, beliau rela harta bendanya habis untuk kelancaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi hartanya ini sebagian, semuanya, bukan sebagian, semuanya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah di jalan Islam. Yang kedua, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Man huwa? Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau tak luput dari sisaan kaum kafir Quraisy. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum Nabi diangkat oleh Allah menjadi sang Rasul, Abu Bakar As-Siddiq ini sudah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu berdagang ke negeri Syam, ini berdua untuk berdagang. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini percaya bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, karena diyakini bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Ini akhlaknya dari Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk berbicara kepada kaum kafir Quraisy tentang ajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi Muhammad SAW menolaknya. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq tetap melakukannya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini pernah beliau itu meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Nabiullah, izinkan saya untuk menyampaikan hal kebenaran ini kepada kaum kafir Quraisy di Makkah. Oleh Rasulullah jangan dulu gitu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ini tidak bisa menahan, ya, tidak bisa menahan akan kebenaran. Apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy? Kaum kafir Quraisy enggan untuk menerima masukan
Dan Abu Bakar As-Siddiq dianiaya beramai-ramai oleh kaum kafir Quraisy, bahkan sampai terluka. Kalau dalam bahasa sekarang babak belur gitu. Ya, ini bentuk penyiksaan dari kaum kafir Quraisy kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beruntung ada salah satu orang yang membela atau menolak Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berasal dari suku Tamim. Selanjutnya sahabat yang nomor 3 yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mendapat siksaan dari pamannya sendiri yang bernama Hakam bin Abil As. Utsman bin Affan ini merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk Islam berkat ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan disekap beberapa hari dan diasingkan dari masyarakat lainnya. Beliau juga mendapatkan siksaan yang lebih pedih. Akan tetapi Utsman bin Affan bersikukuh atas akidahnya hingga sang paman putus asa dan melepaskannya. Ditanya, diasingkan, dikurung. Utsman bin Affan ini disiksa oleh pamannya sendiri sampai dikatakan, "Hei Utsman, kamu apa masih beragama Islam atau beragama yang diajarkan oleh Muhammad?" "Iya, saya masih beragama Allah, beragama Islam." Disiksa terus. Sampai pamannya putus asa. Kemudian melepaskan. Ini bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh paman dari Utsman bin Affan. Selanjutnya sahabat yang nomor 4, Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah ini? Beliau merupakan orang pertama kali yang mengumandangkan adzan, melantunkan adzan dalam sejarah Islam. Beliau merupakan sahabat kesayangan Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang budak yang berasal dari suku Badui. Ciri fisiknya, badannya tinggi besar, tegap, hitam legam, bersuara merdu. Bilal bin Rabah memiliki majikan yang bernama Umayyah bin Khalaf, seorang pemuda kaum musyrikin yang berasal dari Makkah, dan dia adalah penentang dakwah Islam. Suatu ketika Bilal bin Rabah mendengar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah tertarik akan ajaran Islam, karena Bilal bin Rabah ini dulunya beliau itu mengamati Nabi Muhammad SAW. Orangnya baik, jujur, ramah. Jadi diikuti, ya, dalam artian diikuti gerak-geriknya, sifatnya seperti ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenaran akan Islam, akhirnya terdengar ke telinga Bilal bin Rabah. Kemudian Bilal bin Rabah ini diam-diam untuk datang ke Nabi Muhammad SAW meminta akan masuk agama Islam. Diam-diam belajar. Kemudian Bilal bin Rabah ini ketahuan, dan kemudian tindakan itu membuat sang majikan murka dan memaksa Bilal bin Rabah dipaksa untuk menyembah berhala. Tetapi Bilal bin Rabah tetap bersikukuh atas keimanannya. Al-Ahad. Siksaan yang dialami Bilal bin Rabah yaitu dijemur di atas pasir di tengah terik matahari. Jadi Bilal bin Rabah ini kalau bahasa Jawa ini dipetantang. Dia diikat kakinya, tangannya, kemudian dia dipanaskan ke terik matahari dengan alas pasir yang sangat panas. Siksaan yang dialami Bilal bin Rabah
itu tidak hanya dipanaskan dan di atas pasir, melainkan juga majikannya ini meletakkan batu besar di atas perutnya. Insya Allah, sangat kejam majikannya. Melihat hal itu, Abu Bakar As-Siddiq langsung melihat siksaannya Bilal bin Rabah. Kemudian Bilal bin Rabah ini ditebus. Nah, ini tebusan untuk Bilal bin Rabah. Melihat siksaan yang ditimpa Bilal bin Rabah, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Bakar As-Siddiq, merasa sangat iba. Beliau datang kepada Umayyah untuk membeli Bilal bin Rabah, dan akhirnya Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang menjadikan Bilal bin Rabah bisa meluk agama Islam seutuhnya. Selanjutnya, sahabat Yasir dan keluarganya. Yasir, Sumayyah yaitu istrinya, Ammar dan Abdullah adalah anaknya. Mereka mendapatkan siksaan dan penganiayaan dari tuannya yang bernama Abu Jahal karena mereka mengikuti ajaran Islam. Mereka diikat dan diseret di padang pasir yang panas, kemudian dijemur dan dipukuli hingga mengalami luka yang sangat parah. Jadi satu keluarga ini disiksa oleh Abu Jahal. Siksanya sangat-sangat kejam. Peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau bersabda, "Wahai keluarga Yasir, bersabarlah, karena sesungguhnya yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu adalah surga." Ternyata siksaan yang dialami Yasir tidak berhenti begitu saja. Kakinya diikat dan diseret oleh unta sampai mati. Ya Allah, sangat kejam. Sumayyah ditikam oleh Abu Jahal dengan sebilah tombak. Jadi bunuh ditikam oleh Abu Jahal. Abdullah pun meninggal karena panasnya bara api di padang pasir. Tetapi Ammar selamat dari siksaan yang sangat keji tersebut. Dan Yasir, keluarga Yasir ini merupakan mati dalam keadaan syahid fisabilillah, surga tempatnya. Kemudian selanjutnya Habab bin Auf. Beliau seorang budak yang bertuankan Ummi Ammar. Beliau mempunyai keahlian membuat berbagai macam senjata. Beliau menganut ajaran Islam karena menyaksikan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Penyiksaan kaum Quraisy terhadap Habab bin Auf. Setelah masuk Islam, ia menjadi salah satu pengajar Al-Quran kepada masyarakat Mekah, termasuk Fatimah binti Khattab. Beliau adalah adik dari Umar bin Khattab. Mengetahui hal itu, kaum Quraisy sangat marah besar. Mereka mengubah semua belenggu yang dirantai besi milik Habab menjadi merah merona. Tangan dan kaki Habab dikuliti, ya Allah, dengan besi yang sangat panas membara. Tapi penyiksaan terhadap Habab tidak sampai merenggut nyawa beliau, karena Habab ini tetap bersikukuh atas akidah agama Islam. Dia disiksa sampai sebegitunya, dia tetap memeluk agama Islam. Selanjutnya Zubair bin Awam. Ancaman kaum kafir Quraisy juga ditujukan kepada Zubair bin Awam. Orang yang menentangnya adalah keluarganya sendiri. Beliau diikat dan disekap oleh ibunya pada sebuah
tiang dan dipukuli. Pada waktu itu Zubair bin Awam ditanya oleh ibunya, "Wahai Zubair, tidaklah engkau mau meninggalkan ajaran Muhammad dan kembali mengikuti agama dahulu?" Zubair menjawab, "Tidak wahai ibuku, aku akan tetap mengikuti ajaran Muhammad dan tetap masuk agama Allah." Ibunya berkata lagi, "Untuk itu pergilah saja kamu. Pergi dari sini dan jangan pernah kembali karena kamu bukanlah bagian dari kami." Jadi intinya Zubair bin Awam diusir oleh ibunya. Beliau diusir. Akhirnya Zubair bin Awam kemudian pergi meninggalkan keluarganya. Hal ini dilakukan demi menjaga keyakinan barunya dan ikut berjuang bela agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pelajaran sedikit ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat fid dini wa dunya hatta akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin, bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minni apa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.